Perkenalkan, nama saya Daniel Farouk dari Fakultas Ilmu Kewargaan, Rombel 1C dengan NIM 62114200071. Saya ingin menjelaskan materi yang telah dikirimkan di grup, yaitu tentang ubiquitin dan autophagy. Ubiquitin adalah protein regulator yang ditemukan pada hampir semua jaringan eukariota. Nama protein ini berasal dari kata ubiquitos yang berarti ditemukan di mana-mana. Protein ini berukuran sangat kecil, sebesar 8,5 kilodalton. Ubiquitin terlibat dalam modifikasi pasca-translasi. Proses penambahan ubiquitin pada substrat protein disebut ubiquitination. Protein yang telah mengalami ubiquitination kemudian masuk ke dalam sintas degradasi protein dan dihancurkan. Kemudian enzim penggerak ubiquitin yang pertama adalah enzim E1 memulai proses ubiquitination. Enzim E1 bersama dengan ATP kemudian meneruskan protein ubiquitin ke protein kedua yang disebut pembawa ubiquitin atau protein konjugasi E2. Kompleks protein E2 dengan ubiquitin protein ligase. Protein ligase ubiquitin ini mengalami protein mana yang perlu diberikan tag dan mengkatalis transfer ubiquitin ke protein tersebut. Jalur ini berulang sampai protein target memiliki rantai ubiquitin yang melekat padanya. Kemudian proteasome. Proteasome adalah bagian dari mekanisme utama yang digunakan sel untuk mengatur konsentrasi protein tertentu dan menurunkan protein yang salah lipatan. Protein ditandai untuk degradasi dengan protein kecil yang disebut ubiquitin. Reaksi penandaan dikatalisasi oleh enzim yang disebut ubiquitin ligase. Setelah protein ditandai dengan molekul ubiquitin tunggal, ini adalah sinyal ke ligase lain untuk melampirkan molekul ubiquitin tambahan. Hasilnya adalah rantai polyubiquitin yang diikat oleh proteasome memungkinkannya untuk mendegradasi protein yang ditandai. Proses degradasi menghasilkan peptida yang panjangnya sekitar 7-8 asam amino yang kemudian dapat didegradasi lebih lanjut menjadi urutan asam amino yang lebih kecil atau pendek dan digunakan dalam mensintesis protein baru. Proteasome ditemukan di dalam semua eukariota, archaea, dan beberapa bakteri. Pada eukariota, proteasome terletak di nukleus dan di sitoplasma. Secara struktur, proteasome adalah kompleks silinder yang mengandung inti dari 4 cincin bertumpuk yang membentuk pori pusat. Setiap cincin terdiri dari 7 protein individu. 2 cincin bagian dalam terbuat dari 7 subunit beta yang mengandung 3 hingga 7 situs aktif protease. Situs-situs ini terletak di permukaan bagian dalam cincin, sehingga protein target harus masuk ke pori pusat sebelum terdegradasi. 2 cincin terluar masing-masing mengandung 7 subunit alfa yang berfungsi untuk mempertahankan sebuah gerbang di mana protein memasuki laras. Subunit alfa ini dikendalikan dengan mengikat ke struktur penutup atau partikel pengatur yang mengenali tag polyubiquitin yang melekat pada substrat protein dan memulai proses degradasi. Sistem ubiquition dan proteasomal secara keseluruhan dikenal dengan sistem ubiquitin proteasome. Jalur degradasi proteasome sangat penting untuk banyak proses seluler, termasuk sistem sel, pengaturan ekspresi gen, dan respon terhadap stres oksidatif. Dan yang kedua yaitu autophagy. Autophagy adalah mekanisme mencerna diri yang bertanggung jawab untuk menghilangkan organ yang rusak, protein yang cacat selama biosintesis, dan protein berumur panjang yang tidak berfungsi oleh lisosoma. Mekanisme autophagy melibatkan pembentukan vesikel membran ganda yang membungkus sitoplasma protein yang cacat, protein berumur panjang, dan organel.
Pembentukan autofaz Rokum dibagi menjadi dua, yaitu kompleks yang berisi kelas 3Pi3K. Yang kedua adalah kompleks lainnya termasuk serin atau trionin kinase ATG1. Regulasi autofagi diaktifkan sebagai respon terhadap beragam stres dan kondisi psikologis. Contohnya adalah hipotermia, kekurangan makan, dan masih banyak lagi. Pendampingan autofagi adalah degradatif sel eukariotik meditasi silistosome untuk mencerna konstituennya sendiri selama perkembangan atau kelaparan. Autofagi dibagi menjadi tiga jenis umum, yaitu mikroautofagi, autofagi yang dimediasi pendamping atau CMA, dan makroautofagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.